Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Gus Ahmad Taufir Zuhri selaku narasumber pada FGD kita kali ini dan selaku pengasuh pondok pesantren Luhur Baitul Hikmah. Ya, betul Pak Gus. Panjen, Kabupaten Malang. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Anas selaku Ketua Pusat Studi Pesantren dan Pengabdian Masyarakat ya, Mas. Pemberdayaan. Oh, pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat Universitas Brawijaya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Malang dan teman-teman santri dari Pondok Pesantren Baitul Hikmah dan teman-teman Gusberian serta teman-teman peneliti di Pusat Studi Pesantren yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri undangan kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dan menyampaikan maksud dan tujuan kami Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Agus Iswanto dan teman kami Gus yang asli jenengan. Iya. Dan teman kami Gus Aji juga. Ini juga Gus Aji. Kami dari Balai Litbang Agama Semarang, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi Balai Litbang Agama Semarang itu adalah salah satu unit pelaksana teknis penelitian dan pengembangan di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang tugas dan fungsinya adalah melakukan penelitian dan pengembangan terkait isu-isu keagamaan yang mendukung kebijakan Kementerian Agama. Dalam hari ini Menteri Agama tentu saja. Nah, kami saat ini sedang melakukan penelitian atau kajian tentang dakwah moderasi beragama atau wacana moderasi beragama di media sosial, Bapak Ibu. Nah, moderasi beragama ini penting diteliti karena juga terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pemerintah Indonesia yang ditugaskan melalui Kementerian Agama, yaitu atau pengarus utamaan moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu yang penyuluh mungkin sudah tahu visi misi Kementerian Agama. Nah, karena sekarang ini dunia kita bukan hanya dunia nyata tapi juga dunia maya, ya mau tidak mau kita juga harus memperhatikan bagaimana perkembangan isu-isu keagamaan, perkembangan perilaku beragama, perkembangan pemikiran keagamaan, perkembangan dakwah agama itu di media sosial. Oleh karena itu kami ditugasi untuk melakukan penelitian pemetaan tentang wacana atau dakwah moderasi beragama di media sosial. Nah, ketika kami awal melakukan perencanaan penelitian, ada dua pola Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dua pola wacana keagamaan yang diproduksi oleh ulama. Yang pertama, ulama yang memproduksi dan dia banyak diperbincangkan di level nasional. Maksudnya banyak diperbincangkan tuh ya banyak di mention lah, kalau bahasa Twitter, bahasanya medsos itu, baik di Twitter, di Instagram maupun di Facebook. Beberapa contoh yang kita bisa sebut tokohnya adalah Gus Bah. Bapak Ibu sudah tahu sekali, Gus Bah itu selalu menjadi trending topik. Kalau kita lihat dengan salah satu mesin big data itu, beliau selalu menjadi trending topik di dalam isu-isu keagamaan dari kubu manapun, dari kubu politik manapun, dari kubu mazhab katakanlah ya, mazhab keagamaan manapun dia banyak diperbincangkan. Nah, kemudian ada Gus Mus, lalu juga ada Gus Miftah, lalu juga ada Gus Muafik. Itu diantara tokoh-tokoh yang
beliau memproduksi tapi juga diperbincangkan banyak di dimension gitu kira-kira di dunia maya, di Twitter terutama, di Facebook gitu. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang beliau banyak memproduksi wacana keagamaan, wacana moderasi beragama, tapi tidak banyak diperbincangkan di dunia maya. Nah ini kita ingin tahu kenapa sebabnya. Padahal ini juga penting loh. Dia juga punya segmen audiens yang penting dicermati, dan juga wacana keagamaannya juga tidak kalah penting juga untuk dikonsumsi oleh publik gitu ya. Termasuk Gus Ulil itu termasuk yang memproduksi, tapi ternyata di dunia maya itu tidak banyak diperbincangkan pemikirannya sekarang ya. Dalam rentang waktu riset kita itu menjadi fakta menarik. Nah, kenapa kita melihat ini? Karena ada beberapa statement, ada beberapa kesimpulan bahwa kita itu masyarakat beragama kita di Indonesia, terutama masyarakat Muslim itu ada kecenderungan menguatnya paham konservatif, Bapak Ibu. Paham katakanlah tanda petik radikalisme, ya saya harus hati-hati nih ngomong radikalisme, itu juga istilah yang kadang disalahpahami, itu harus tanda petik radikalisme. Nah, ada pandangan seperti itu, bahwa kita ini cenderung bahkan sudah dikuasai atau mulai dikuasai atau bahkan sudah ya dikuasai oleh konservatisme keagamaan atau radikalisme keagamaan. Nah, kita ingin buktikan bahwa kita punya sumber daya yang kuat sebetulnya. Hanya saja di mana kelemahannya, nah itu kita riset sebetulnya. Nah, itu oleh karena kita melakukan penelitian. Nah, untuk itu pada hari ini, pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu, terutama penyuluh yang di garis depan ini sebetulnya, di garis depan perjuangan dakwah, perjuangan visi misi Kementerian Agama dan perjuangan dakwah keislaman ya, keislaman yang moderat. Nah, salah satu tokohnya itu di Kabupaten Malang itu yang kami temukan dari pra-riset itu adalah Gus Dovir sebetulnya. Nah, kami riset sebetulnya ada dua di Malang Raya ini, Gus Dovir dan Kiai Marzuki yang aktif memproduksi wacana keagamaan itu. Nah, kami coba pilih Gus Dovir karena sebetulnya uniknya yang Gus Dovir ini saya langsung buka aja ya Gus. Oh, iya. Unik ini masuk kategori yang kedua. Beliau ini banyak memproduksi. Saya tanya timnya ini, Mas Adnan ini sudah berapa? Sudah hampir 300 ya konten itu, baik di YouTube maupun di Facebook. Nah, tapi beliau termasuk yang tidak ramai diperbincangkan orang. Mungkin orang belum aware ya. Sebetulnya konten-kontennya kalau kita kaji kontennya Gus Dovir ini menarik. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ngikutin kontennya Gus Dovir nggak? Tafsir tematik terutama yang di NU Online itu. Kalau belum langsung follow katanya. Nah itu. Jadi bisa jadi kan jadi bahan kita melakukan penyuluhan Bapak Ibu di masyarakat ya, di komunitas bawah. Nah itu jadi intinya kami ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu dan terutama dari Gus Dovir sebagai narasumber pada FGD kesempatan kali ini. Dan sebelumnya mohon Pak Anas memberikan sambutan lah, ini kan tuan rumah, saya harus dulu ke Pak Anas. Monggo Pak Anas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi Gus Dovir ini sebetulnya sudah teman lama ya Gus ya, teman lama nggak ketemu karena beberapa hal mungkin Gus Dovir sudah sibuk dengan dunia maya. Mas Agus dari Balitbang, teman saya sebetulnya dari Jogja dulu, tapi terus nyambung karena ada beberapa proyek. Pertama manuskrip dulu, pesantren di Komarudin, lalu ketika ada proyek ke Malang akhirnya nyambernya ke saya gitu. Padahal sebenarnya teman kos-kosan di Jogja gitu. Yang kami hormati, yang saya hormati dari penyuluh Kabupaten Malang,
teman-teman santri, Gus Durian, tim santrinya Gus Baha. Terlalu penggemar berarti saya Gus Taufir, dan mungkin timnya Mas Agus dari Balitbang yang saya hormati. Yang pertama tentu kami atau saya pribadi menyambut gembira dari penelitian yang akan dan sudah ini ya, dan mungkin nanti akan ada hasilnya dilakukan oleh teman saya ini Mas Agus, karena memang saya pribadi juga sedikitlah beririsan dengan isu-isu itu. Kemarin juga dengan Pusat Paramadina ada pelatihan counter narasi tentang ujaran kebencian itu. Jadi memang dakwah sekarang memang diarahkan ke media sosial. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Gus Taufir, meskipun saya juga tidak terlalu banyak melihat videonya beliau, tetapi beliau concern untuk mengcounter narasi-narasi itu, bahkan memberikan narasi alternatif. Saya lihat itu di video-videonya, dan itu sangat menarik. Maka sangat berharap itu kemudian nanti diarahkan oleh para penyuluh, Gus. Sebetulnya penyuluh itu kan suluh ya di tengah masyarakat yang akan menyinari. Jadi kalau masyarakat diberi pilihan, ini loh yang harusnya dipilih, Gus Taufir, kan gitu kan, untuk memberikan pencerahan ketika ada berita hoax yang berbasis keagamaan yang menyesatkan itu. Dan sungguh sangat mungkin jihad yang sangat mulia, Gus, ya, di media sosial di tengah hoax dan ujaran kebencian yang begitu masif. Yang kedua, saya tentu berharap mewakili juga peserta pesantren, apa yang dilakukan oleh Mas Agus dan kawan-kawan ini adalah kan pemetaan ya, pemetaan. Meskipun saya tidak tahu Mas Agus kok memberikan sebuah pemetaan seperti itu ya. Jadi yang dibicarakan dan yang tidak dibicarakan, Gus ya. Ini pendekatan post strukturalis, Gus, kalau dalam filsafat itu ya. Padahal sebetulnya filolog memang. Iya, padahal kalau saya pribadi lebih suka yang tidak dibicarakan, Gus. Apakah Gus Taufir mengambil sisi itu ya? Kita tidak tahu. Tentu Mas Agus punya metodologi tersendiri dalam melakukan riset ini. Tetapi yang paling penting sih menurut saya, keberpihakan dari Kemenak adalah upaya untuk moderasi umat beragama sekarang yang lebih cenderung ke arah kanan sih, Gus ya, menurut saya. Meskipun ketika kita ngomong kanan lalu saya diserang disebut kiri, Gus, gitu. Iya betul. Saya sering disebut kiri. Padahal tidak selalu. Saya kira itu, dan mohon maaf mungkin kami hanya bisa menyediakan seperti ini, Gus Taufir, Mas Agus. Ini tempat yang sudah saya izinkan ke pimpinan, ke KTU untuk bisa ditempati dalam melaksanakan FGD. Mudah-mudahan lancar dan mendapatkan pengayaan hasanah yang akan disampaikan nanti oleh Gus Taufir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anas. Saya manggilnya biasanya Mas Anas, Gus, karena Saya manggil Anas. teman kos soalnya. Ada sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti saya banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, saya mohon kepada Gus Taufir menyampaikan satu materi penting supaya kita bisa mendapat pengetahuan, wawasan soal pentingnya dakwah moderasi beragama di media sosial. Karena menurut kami ini Gus Taufir mewakili kelompok intelektualisme pesantren, Bapak Ibu. Jadi memang saatnya, nah itu bagian yang diam itu, Mas Anas, itu intelektualisme pesantren itu bagian yang diam. Sebenarnya banyak memproduksi tapi diam atau didiamkan, kira-kira begitu. Itu yang menurut kami perlu digali ya, dan dikedepankan. Selanjutnya monggo dengan sangat hormat kami persilakan Gus Taufir menyampaikan materinya. Dan sebelum itu monggo Bapak Ibu sambil dinikmati undangan kami yang adanya lah, kira-kira gitu. Monggo Gus Taufir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ma'ad. Yang terhormat dan yang saya hormati Mas Agus Iswanto, ini seorang filolog, Dr. Agus Iswanto. Indonesia tidak banyak punya orang yang concern di bidang manuskrip lama ya. Meskipun belakangan kelihatannya beliau lebih banyak mengkaji istrinya sendiri ya.
Kemudian saudara saya pendapat tapi pendapatan tidak sama Dr. Muhammad Anas. Kita ketemu di forum-forum diskusi filsafat biasanya Pak. Jadi beliau betul filsafat, saya sudah geser ke filsafat, sudah lama sekali itu ya. Kira-kira beberapa tahun yang lalu kami juga diundang ke tempat ini, hanya di lantai atas lagi ya oleh beliau untuk waktu itu mengcounter narasi mengenai isu apa ya waktu itu ya. Ya pokoknya isu-isu tidak jelas pokoknya. Bapak Ibu dari penyuluh Kemenak Kabupaten Malang, saya tetangga jenengan Pak, dari Bantur, dari Kepanjen. Sekarang tinggal di Kepanjen. Kemudian adik-adik atau rekan-rekan Gus Durian, teman-teman santri semua yang berbahagia. Dan beliau pemburu ya Mas Aji. Nah ya juga. Baik, yang karena sering meninggalkan rumahnya, beliau kangen dengan gempa organik katanya, selain gempa tektonik dan vulkanik. Baik, singkat saja, dakwah atau ngajak ya. Kami di kanal tadi yang disebutkan itu, saya ngaji sudah 3 tahunan. Kalau ngaji saya sendiri itu sudah 11 tahunan ya. Ngaji tafsir tematik itu tafsir maudhu'i, sesuai tema tertentu. Nah, saya akan bicara dengan pendekatan itu. Meskipun sebenarnya bukan disiplin ilmu yang saya tekuni. Yang saya tekuni adalah selain filsafat, ilmu komunikasi. Tapi komunikasi juga ada hubungannya dengan dakwah. Dan itu bahasa Jawa Pak Anas, komunikasi. Bukan bahasa Latin atau bahasa Inggris. Kok muni, kasih nanti. Rokok-rokok itu ya, lalu ada kasih rokok nanti. Baik. Dakwah di Quran itu 212 kali. Maknanya kalau membuka kamus-kamus Quran, misalnya Maqaisul Lughah, Basairul Tamyiz, Fihris fi Juz'i Kalimatul Quran, pokoknya kamus Quran lah, jam itu artinya bagaimana supaya orang lain, pihak lain cenderung kepada kita. Jadi bukan memerintah itu, supaya orang itu cenderung ke kita, kepada Tuhan, supaya cenderung itu disebut doa atau munajat atau permohonan. Kepada sesama disebut dakwah itu, tapi akar katanya dakwah itu. Baik, kemudian sebelum itu biasanya yang kami lakukan apakah ngaji, mengajar, kemudian ngaji-ngaji, ceramah juga ya, karena saya konsen di ibu muslimat juga. Saya yakin dulunya mereka fatayat ya, cuma sekarang saja sudah sepuh-sepuh. Dulunya mereka muda-mudi juga itu. Kemudian banyak rutinan-rutinan saya di kalangan ibu-ibu. Mungkin itu juga salah satunya yang kurang dikenal ya. Tapi memang tidak apa-apa, dikenal tidak apa-apa, bukan itu ya. Kemudian apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis, karena saya nulis beberapa buku, salah satunya terbit di, bisa disebut merek ya, di Kompas Gramedia itu beberapa buku, belasan lah. Dulu buku-buku saya ini memang berdasarkan riset, tapi tidak laku karena buku-buku filsafat semua. Wah, itu buku bacaan orang-orang elit itu. Tapi setelah saya melakukan riset tentang milenial, generasi Gen Z bahkan ya, jadi proofreader buku itu dibaca tentang peradaban sarung, tentang pesantren, Feni Vidi Santri ya. Maka buku itu kemudian laris ya, atau bestseller apa? Bestseller Pak. Bestseller Pak. Ya, buku itu kemudian laris. Saya kira beliau Panglima Gus Durian ini Mas Muiz sudah tahu gitu ya. Nah, kenapa saya melakukan riset? Jadi yang lemah dalam tradisi kita Indonesia dan maupun umat Islam adalah tradisi riset. Jadi mau bicara enggak riset, mau nulis enggak riset, mau berdakwah tidak riset dulu. Akhirnya mungkin dakwahnya itu bagus, tapi kontennya itu hebat, tapi tidak sampai. Nah, itu saya mengalami. Itu saya nulis buku-buku filsafat itu laku ke mahasiswa saya sendiri. Itu jadi beberapa mata kuliah wajib di pasca sarjana bahkan ya, terutama tentang filsafat timur itu. Karena tidak banyak yang nulis tentang itu ya, filsafat Cina dan India itu. Tapi tetap tidak laku. Itu laku ke mahasiswa sendiri, itu diancam barokah. Iya. Diancam ilmunya tidak manfaat misalnya, tetap tidak laku itu. Tapi begitu saya menulis yang berdasarkan kebutuhan milenial atau bikin konten-konten pendek, video-video pendek, bukan ngaji yang seperti biasanya,
itu lebih banyak diapresiasi. Nah, jadi saya kira dakwah dan cara menyampaikan atau metode dakwah itu sendiri sama-sama pentingnya. Baik, saya mulai ayat tentang riset. Ibrahim 28 bunyi ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, alam taro. Di Quran ini banyak sekali. Alam taro ini 31 kali. Alam taro ilal ladzina. Kalau alam taro ila itu di Quran 15 kali. Saya kok tahu? Saya punya indeks Quran. Jadi indeks Quran itu fihris fi juzuri kalimatil Quran atau Fathur Rahman li talibi ayatil Quran. Itu bacaan saya sudah belasan tahun ya. Jadi saya tahu itu. Apa misalnya jomblo berapa kali di Quran? Doa anti jomblo, mungkin ada yang jomblo loh ya. Barangkali bukan jomblo, apa zerogami. Itu sebagai counter culture ke orang yang senang poligami. Jadi ada budaya tandingnya zerogami. Kan ada orang yang senang kawin-kawin tapi bawa nabi itu loh, nabi dinista sebagai tukang kawin, tapi tidak apa-apa, itu urusan mereka. Maksud saya kalau senang kawin ya silahkan, tapi tidak usah bawa nabi, bawa ayat itu. Karena apa waktu itu Pak Aji ya, itu imajinasi hormonal perorangan, tidak usah nyari pembenarannya dari agama, maksud saya itu. Tapi itu hal lain ya. Alam tar ilal ladzina, tidakkah kamu lihat, riset, observasi, studi kasus ilal ladzina pada oknum-oknum. Ini mohon maaf saya tidak pakai terjemahan seperti biasanya. Saya Bapak Ibu setiap minggu itu membaca, seminggu 2 kali malah, belasan ya, sampai 18 tafsir hanya untuk ngajar 1 jam saja itu. Itu bukti bahwa riset itu penting ya. Alam taro ilal ladzina, mengapa? Alam taro, ya ayuhan nas, wahai peserta FGD sore ini, alam taro mengapa atau tidakkah, mengapa tidak kamu lakukan riset, studi kasus, observasi, penelitian ilal ladzina pada oknum-oknum. Saya nyebut oknum ini 3. 1 para birokrat, oknum loh ya, enggak semua Pak, mohon maaf. Kemudian 2 para akademisi, ulama, ilmuwan, intelektual. Ya birokrat ini ya politisi juga. Yang ketiga para pemodal. Kalau saya sebut ada elit lagi di kampung, misalnya elit kebudayaan, maka ilal ladzina pada para aristokrat, terjemahannya ya, ilal ladzina pada oknum-oknum elit atau aristokrat. Angel bahasanya, gara-gara ketemu ini beliau. Coba ngomong di pondok saya atau di mana di pengajian mama pasti gampang ini. Ini karena di kampus, jadi angel ngomongnya, harus teoritis, ilmiah apa. Angel-angel loh sekarang bicara itu Pak. Dulu kan mbah kita itu, sudahlah kita hidup ini sesuai dengan lingkungan, apa tahu diri, serawung, apa kan gitu kan. Ayo kita hidup ini sesuai seperti orang pada lazim lah, apa kebanyakan lah, seperti orang kebanyakan lah itu. Semestinya Sak Madyo, Sak Darmo itu kan ya. Sekarang oleh orang-orang seperti beliau diganti, mari menjadi manusia kosmik katanya itu. Manusia yang sesuai dengan kosmos katanya. Kan angel sekali itu. Ayo kita hidup sewajarnya saja, itu kan enak itu gitu-gitu. Tapi karena para peneliti ya saya harus bahasa yang angel-angel, saya sesuaikan juga itu ya. Kalau mak-mak langsung ngantuk itu. Baru saya ancam, ini semoga yang ngantuk tidak bisa membayar utang, baru agak sehat lagi. Kalau tidak ngantuk semoga yang diutangi lupa, dan lalu semuanya amin itu ya. Ternyata persoalan semua orang ya diutang-utang juga. Ilal ladzina pada oknum-oknum aristokrat, boleh disebut intelektual, akademisi ya, oknum pejabat, oknum loh yang enggak semua ini. Kemudian ya oknum kiai, oknum ulama dan semuanya, pemodal dan seterusnya. Baddalu yang mengganti makna harfiah, memanipulasi, yang memakelari, yang memak-up misalnya loh ya, yang menggelembung-gelembungkan atau apalah terserah itu. Nikmat Allah atau menyalahgunakan, menyelewengkan nikmat Allah, nikmat Tuhan. Saya membaca nikmat Tuhan ini di Indonesia 3. 1 human resources, ketularan Pak Anas betul itu. Sumber daya manusia, saya bicara yang gampang saja ya. Sumber daya alam 2. Yang ketiga sumber daya ideologi, namanya Pancasila. Ini dia. Nah kita punya 3 sumber daya itu. Maka cara merusak Indonesia, Bapak Ibu, ini para peneliti dan para penyuluh Kemenak yang saya muliakan, cara merusak Indonesia itu 3 itu dirusak. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, atau sumber daya ideologinya, namanya Pancasila. Itu cara merusak Indonesia itu.
Isunya boleh agama, boleh politik, boleh PKI, boleh apa saja isunya, tapi 3 ini pasti dirusak itu. Dan belakangan yang paling diserang itu adalah sumber daya ideologi atau Pancasila. Badalu yang memanipulasi nikmat Allah pada nikmat Tuhan di Indonesia, 3 sumber daya tadi itu, ini orang atau negara di luar Indonesia punya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ideologi banyak tidak punya. Makanya Arab itu seperti itu karena tidak ada ideologinya mereka, tidak punya pemersatu namanya Pancasila. Kalau pakai bahasa Pak Le-nya Pak Anas itu di Perancis namanya Jean-Jacques Rousseau, tidak memiliki la religion civile, tidak memiliki agama madani. Pemersatu, iya bukan agama, tidak bermaksud menggantikan agama Pancasila dan seterusnya itu, tapi di Eropa namanya konstitusi. Ini Perancis kan, karena Rousseau ini orang Perancis, bukunya Du kontrak sosial. Tidak bermaksud menggantikan agama, iya bukan agama, bukan kitab suci, tetapi kita mendapati nilai-nilainya di agama-agama. Bahkan bagi mereka yang tidak percaya agama. Mereka memanipulasi nikmat Allah, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ideologi, wa ahallu, dan menyebabkan oknum-oknum tadi itu, para aristokrat, para elit tadi itu, qaumahum pada kita rakyat Indonesia, darul bawar, menuju negeri yang krisis. Kayaknya kalau baca Quran cara begini, itu orang cepat pinter loh ya. Atau langsung dituduh kiri Pak, PKI langsung begitu itu. Tapi saya biasa saja. Saya di sini aja loh, di kampusnya beliau ini di boikot kok, enggak boleh khutbah itu. Untung beliau sudah ada pondok sekarang, jadi saya akan lebih sering di sini nanti. Baik. Kemudian, nah sekarang bagaimana? Sekarang ke aspek metode, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan, dan yang terakhir nanti bisa kita diskusikan. Sekarang aspek metodenya, itu sudah banyak kita dapati. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, ajaklah yang gitu-gitu itu loh. Wad'u ila sabili rabbik ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu siapa yang diajak? Enggak ada. Enggak ada maf'ul bih di situ, objeknya enggak ada. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara. Siapa yang diajak? Enggak ada itu. Hikmah, mau'izah, debat. Mujahad jadal itu ya. Hikmah ini jelas ada, berarti tipe orang-orang yang manut mau diajak itu dengan pendekatan yang filosofis, dengan pendekatan yang kearifan lokal, dengan tradisi, kesenian. Maka dulu medianya keris ya, itu media dakwah juga. Keris itu kan dia karena ia melungker tidak bisa membuat ngiris ya kan. Kalau dilujur namanya linggis. Makanya pengantin itu pakai keris bukan pakai linggis ya kan. Betul itu ya. Itu kembangnya 3. Kantil, kenongo, dan mawar. Mawar itu maknanya NKRI. Moderasi beragama itu tan keno kinawar tawar, enggak bisa ditawar lagi. Itu mbah-mbah kita sampai sedetail itu. Kantil itu supaya kembang kantil itu supaya kumantil ing madyon ing mardoyo di lubuk Hans Sanubari, deepest of heart, kemudian melati supaya tetap menjadi gondelani hati itu ya. Itu ada maknanya semua sampai sedetail itu. Maka dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, nah bahasa apa yang tidak bisa ditolak oleh manusia adalah bahasa perilaku, bahasa kebudayaan. Seolah-olah ada pertunjukan apa, wayang atau kesenian atau apa, tapi kontennya, isinya adalah dakwah itu. Kalau betul ngaji, bukan banyak kitab seperti saya, banyak orang tidak mau itu. Kecuali santri yang sudah militan itu ya. Nah makanya santri ini terambil dari kata sastri. Sastri ini orang yang mempelajari sastra, kitab suci. Tempat di mana mereka belajar adalah pesastrian atau pesantren. Jadi bukan kitab sucinya, tapi nilai-nilainya. Nah oleh karena itu belakangan banyak yang tekstual mengambil itu, kemudian kalau menurut saya Pak Agus simple mendeteksi itu mereka dengan golongan 4T. 1 takfiri, gampang mengkafir-kafirkan. Ini tidak bisa pakai hikmah ini, tidak bisa. Mau itu hasanah apalagi tidak bisa itu. Memang harus mujahadalah itu, harus saling berjibaku kita, harus memang perang pemikiran itu, harus berdebat betul itu. Dan di Quran surat Mujadalah itu 22 ayat
itu ada lafadz Allah semua. Ayat pertama ada 4 kali lafadz Allah, itu ayat terakhir yang ke-22 tentang sama ya, ada 5 ayat ya. Di setiap ayat ada lafadz Allah tentang gugatan perempuan. Jadi perempuan itu boleh mendebat Nabi, apalagi mendebat kiai, apalagi mendebat apa. Itu perempuan mendebat Nabi itu perihal kasus dengan suaminya. Dan nanti Nabi menyelesaikan itu, membayar sanksinya atau dendanya itu tentang zihar itu. Itu setelah surat Hasyr itu. Itu perempuan-perempuan mujadalah ya ada. Baik. Hikmah, pendekatan filosofis, kebudayaan, kesenian, dulu ndak ada perintah-perintah karena begini. Pasti Pak Anas tahu. Kata saya kalau ketemu filosof itu kepingin bicara filsafat itu. Namanya John Stuart Mill. Beliau nulis buku Utilitarianism. Beliau wafat 1847. Utilitarianisme. Apa sih asas manfaat? Kemanfaatan sama dengan kebahagiaan kalau dua. Manfaat karena menjalankan peraturan, oleh karena itu bahagia, atau manfaat karena kebaikan itu sendiri. Apa ini namanya? Spiritual happiness, kebahagiaan paling tinggi. Saya nolong ini loh, nolong anjing. Saya tidak kenal ini punya siapa, punya apa, anjing ini punya siapa, atau saya tidak kenal, bahkan ini najis, tapi karena dorongan. Saya ingin bahagia. Jadi dengan menolong orang lain bahagia. Atau bahagia itu dengan melepaskan, bukan memiliki. Ada orang non muslim apa, pokoknya saya tolong saja karena dia butuh pertolongan. Ini dorongan-dorongan seperti itu ya. Nah, memang berdasarkan aspek tindakan. Yang kedua berdasarkan aspek peraturan. Nah, di Indonesia harus banyak peraturan itu. Saya pernah hidup di luar negeri yang peraturannya tidak tertulis, tapi orang mengindahkan itu semua. Itu beda dengan di Indonesia, tapi tidak apa-apa. Yang penting bahagia saja itu. Nah, oke. Cara mengidentifikasi ini yang paling penting, Pak. Nomor 1 adalah takfiri, golongan yang gampang mengkafir-kafirkan. 4T ya. 2 tasyriki, gampang mensirik-sirikan. 3 tabdi'i, gampang membid'ah-bid'ahkan. Apa saja itu? Pokoknya kalau ikut partai A, calon bupati B, bid'ah atau syirik itu. Apa hampir nyemplung neraka misalnya, atau langsung auto neraka yang lebih kejam itu. Satu lagi, kalau tadi ini kentara, jelas betul. Syirik, kafir, bid'ah itu jelas itu. Satu lagi tidak kentara, tidak jelas. Samar-samar, yakni tasykik, menanamkan syak, propaganda, keraguan-raguan. Iya ya, kok sekarang rame isu Islam Nusantara. Ini apa ini? Sekarang ini pemerintah kita dikuasai komunis dan macam-macam lah ya. Banyak isu-isu begitu. Ini membuat kita ragu. Kita ini sekarang dijajah. Sekarang kita diintimidasi, umat Islam tertindas dan seterusnya dan sebagainya. Kalau soal tindas menindas kan kayaknya pria-pria sudah banyak muka-muka yang tertindas, betul Pak Gus ya, di rumah itu. Oleh ancaman-ancaman, tagihan-tagihan. Saya hafal betul itu Pak Anas. Algoritmanya itu loh, tanggal berapa, kemudian nanti teknik ngelesnya bagaimana, itu hafal betul itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4 itu Pak ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Saya ini ya pengalaman ngaji kepada para yai. Salah satu guru saya, Allah yarham Mbah Sahal ya, saya mondok di sana. Di samping juga di Paiton Probolinggo ya. Waktu itu masih Yai Wahid, sekarang pengasuhnya adiknya Yai Zuhri itu. Ketika saya pulang, ada undangan ceramah. Itu oleh Yai itu dibilang begini, kamu mau ngaji? Iya. Nah, saya diundang ceramah Yai ini, belum saya sepakati. Jadi saya tinggalkan, saya minta nomor HP ya. Waktu itu masih HP apa dulu itu, Flexi. Saya minta nomor HP panitianya ini, saya belum giyakan. Ini bukti bahwa kiai dan santri itu terhubung ya, meskipun sudah tidak mondok lagi. Nggak apa-apa kamu ngaji, ceramah itu, yang penting itu bukan obsesi kamu. Bukan obsesi kamu ngaji atau ceramah itu. Kemudian kalau naik motor diisi dulu bensinnya, kalau kamu merokok ya beli rokok dulu, makan dulu, supaya nanti tidak minta ke tuan rumah itu. Akhirnya karena supaya itu tidak boleh jadi obsesi kita ngaji itu, maka saya tidak pernah mikir kalau kuliah ngajar ngaji itu, saya tidak pernah mikir amplop itu Mas Muiz ini sebagai pimpinan Gus Durian. Kenapa? Ya biar dipikir panitia amplopnya.
Saya mikir materi yang mau saya sampaikan, riset saja dulu. Betul enggak Pak? Udah, biar enggak ngantuk ya. Nah, 4 ciri-ciri itu bagaimana menghadapinya? Misalnya begini. Misalnya lo ya, ini kan supaya seimbang beragama dan bernegara. Saya ambil satu ayat, ini ayat andalan. Mereka kan punya ayat kunci Inggris, ayat semua ayat of everything gitu. Jadi ayat of thing, verse of thing, verse itu verses itu ayat itu. Ayat segala ayat itu. Jadi ayat kunci Inggris atau hadis kunci Inggris itu dipakai semuanya. Nah, ayat kita adalah misalnya taatlah kepada Tuhan, Nabi dan pemimpin di antara kalian. Betul ya, ini sudah populer ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu. Taat kepada Tuhan dan Nabi, ini maknanya kewajiban beragama. Wa atiur rasul dan atiullah wa atiur rasul kewajiban beragama. Wa ulil amri minkum kewajiban bernegara. Ini kalau ngaji fikihnya betul agak rumit, Pak. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan gampang saja. Saya sudah tidak terpengaruh beliau, Pak. Saya sudah tidak filsafat tapi filsafat belakangan ini. Taatlah kepada Tuhan dan Nabi, kewajiban beragama. Kemudian wa ulil amri minkum kewajiban bernegara. Itu kalau ngaji usul fikih ringan-ringan ya, fikih itu jurisprudensi Islam. Itu ada di ranah isyaratun nas. Kalau yang teks kan ibaratun nas itu. Kemudian teori-teori dilalatul mafhum atau dalalatul mafhum ya, itu teori itu. Bagaimana memahami teks atau nalar fikih, Anda bisa cari di YouTube, itu video saya tentang ini banyak. Kemudian taat kepada Tuhan dan Nabi, itu gampang itu, selesai persoalan itu. Sholat, zakat, puasa, haji itu kan simple itu. Kemudian wa ulil amri, taat kepada pemimpin. Pertanyaan, taat kepada Tuhan dan Nabi, kewajiban beragama ini mutlak atau tidak? Mutlak, tidak bisa ditawar itu. Kenapa? Tuhan dan Nabi tidak mungkin salah. Kalau Nabi salah pasti diingatkan oleh Tuhan. Kalau Nabi salah, Quran salah, berarti dia yang menurunkan kitab suci juga salah, itu Allah itu. Tapi taat kepada pemimpin tidak mutlak, muqayyad itu. Syarat dan ketentuan berlaku. Term and condition required ya. Karena pernah tinggal di Kulon, Pak, jadi sempat bisa bahasa-bahasa begitu itu. Terpaksa itu Pak Anas. Kalau enggak diambil beasiswanya nanti. Gitu. Pusing kita kan. Nah, kemudian atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kewajiban bernegara. Kalau negaranya enggak ada, ya bikin dulu. Jadi ayat ini juga perintah bernegara. Nah, sekarang banyak dibentur-benturkan negara dengan agama. Ini kerjaan mereka sebenarnya. Memang gerakan transnasional, ada yang mensponsori, membiayai. Tujuannya supaya kita tukaran. Misalnya NU Muhammadiyah, sekarang kayaknya sudah enggak itu. Ya, supaya tukaran dengan mereka itu ya. Yang pakai isu-isu agama terus itu. Baik. Taat kepada Tuhan dan Nabi. Sekarang begini, Pancasila dibentur-benturkan dengan Quran. Ini hukum Tuhan yang benar. Pancasila hukum manusia. Bagaimana menanggapi ini misalnya? Nah, kalau ngaji hukum agak serius ya. Hukum itu ada yang berubah-ubah, ada yang enggak. Ada yang sudah paten itu, permanen itu, ada yang berubah-ubah. Paten sawabit, sholat itu tidak bisa sunnah, sholat fardu itu ya, tetap wajib itu. Hanya tentu sesuai kemampuan, semaksimal mungkin ya. Ada orang tidak bisa berdiri, ya duduk. Tapi tetap tidak bisa gugur kewajiban itu, sawabit itu. Meskipun tata caranya diperdebatkan. Takbir kan ada yang bismillah, ada yang enggak, ada yang begini kan, ada yang munyer-munyer muter-muter gitu. Ada yang begini-begini terus, ada juga yang gini saja itu Pak Agus. Nah, enggak ada jari telunjuknya. Jadi gini saja itu. Nah, itu enggak bisa digantikan oleh jari kelingking misalnya. Itu sawabit itu. Ada yang taghayyurat, berubah-ubah. Ini banyak orang salah paham. Kalau dicari apa dalil bikin yayasan, dalil bikin perguruan tinggi, itu tidak ada itu. Secara spesifik tidak ada itu. Paling kebaikan secara umum. Oleh karena itu, cara menguji kalau ada fenomena seperti ini, saya sodorkan misalnya beberapa tahun yang lalu ada fenomena Islam Nusantara. Itu orang heboh sekali. Kok angel memahami Islam Nusantara kata saya itu. Jadi kalau ada hal-hal baru, mari kita uji. Ini bertentangan tidak dengan syariat? Cocok atau tidak?
Itu saja. Atau Pancasila ya. Kalau tersinggung dengan Islam Nusantara, Pancasila saja. Karena mereka sering nyerang Pancasila. Kita cuma punya 3 sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ideologi. Kalau mau merusak Indonesia, 3 ini yang dirusak. Terutama sumber daya ideologinya, supaya tukaran berantem terus. Maka ada di counter, ditembak terus yang namanya Pancasila ini dengan Quran. Ini tidak Qurani. Pancasila ini kan bukan qala Allah Ta'ala. Ini surat apa? Ini ayat berapa ini? Ini bukan hadis Nabi. Bukan rawahu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, Al-Hakim. Tidak rawahu itu. Mungkin rawahu, misalnya kalau Anas kan nama sahabat ya. Rawahu Agus itu, wah ini pasti ada devaluasi nilai pada hadis ini bukan hadis ini. Apa di TV itu apa biasanya itu yang HR itu kan, HR. Iya, HR kan bukan hadis riwayat tapi HR Tanu nanti. Nah, cara mengujinya begitu. Pancasila, mari kita uji. Hal tuwafiq bis syariah. Cocok enggak dengan syariat? Ada enggak dari ketuhanan kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan itu ada enggak bertentangan dengan syariat? Sekurang-kurangnya dengan 2 sumber hukum utama, yakni Quran dan hadis itu. Di samping akal nanti ya. Yang ketiga dan keempat itu, ijma dan qiyas. Bertentangan enggak itu? Hal tukhalif anis syariah. Bertentangan atau tidak? Cocok atau enggak? Kalau tidak bertentangan, ia tidak berseberangan dengan syariat, maka Pancasila itu sudah syar'i. Ini semua jenengan bisa membaca semua kitab usul fiqh ini. Apalah Jam'ul Jawami, Al-Diyaul Lami, silahkan itu, semua kitab usul fiqh itu. Fahiyas syari'atu bi'ainiha. Bukan syariat tapi sudah jadi syariat. Maka isu NKRI bersyariah, ini isu orang enggak ngaji. Itu jelas itu. Jelas itu orang tidak ngaji itu. Yang tasrif saja tidak bisa, lalu apalah mengcounter, menyalah-nyalahkan siapa, kan banyak kan gitu kan ya. Yang ya banyak lah itu. Nah, tapi saya tidak sebutkan mereka. Buang-buang waktu loh. Saya mending nyebut siapa saja ya, nyebut Agus misalnya kan. Ya. Nah itu dia. Oleh karena itu menanggapi isu-isu seperti itu kita tidak bisa dengan cara yang frontal. Jadi kita pakai bahasa mereka yang tidak bisa ditolak. Misalnya datang sebut saja organisasi terlarang yang kemarin dibubarkan. Ini yang terakhir. HTI dibubarkan. Itu maunya khilafah. Semua loh solusinya khilafah itu. Masa jomblo solusinya khilafah? Kan angel itu ya. Ya jomblo itu ya kuliah di mana? Di Unmer, di Universitas Mertua. Alhamdulillah saya sudah lulus itu. Itu galak banget dosennya, betul lah itu. Kadang membimbing skripsinya apa tesisnya tuh, aduh ya. Tapi ya sabar. Berani ke Unmer, oh enggak berani ya, enggak berani. Oh, iya. Ya Unmer itu kampus paling serem loh sedunia itu. Kalau lulus ya hebat berarti itu. Tapi semoga Allah memuliakan orang tua, mertua dan guru-guru kita semua ya. Karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa gitu ya. Loh, negara dan agama saja dijaga kok, betul enggak Pak Gus? Apalagi cuma anaknya mertua, kan lebih ringan. Ya yang bebannya paling 50 kilo, 60 kilo lah itu sudah berat itu. Kalau negara ini berat sekali loh. Agama ya kan. Makanya untuk ada mungkin teman-teman Gus Durian atau para peneliti yang belum menikah ya, ini saya gimana Pak, musim hujan apa, ya memeluk agama saja, karena istri belum punya ya, suruh memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Nah jadi bagaimana, ini yang terakhir Pak, ya bagaimana kalau ada counter narasi seperti itu. Tadi kalau kafir syirik bid'ah ini ketara betul, nomor 4 taskik, menanamkan syak propaganda. Saya kira tidak hanya penyuluh ya, kita semua itu punya kewajiban untuk itu. Terutama di sosmed ya, bikin narasi-narasi tandingan seperti itu. Bahasa apa yang tidak bisa ditolak? Bahasa kebudayaan, bahasa sehari-hari. Tadi saya nyinggung HTI, misalnya begini. Ini kita ini cinta Indonesia ini rusak. Mau kita dandani perbaiki. Misalnya, itu kita perbaiki. Nah, saya pernah begini. Waktu itu karena kerjaan saya Pak, tahun awal-awal pulang dari Jakarta, dari kuliah di luar kan saya agak keras lah ya, agak garang lah itu ya. Tapi sekeras-kerasnya orang di luar rumah itu tetap lebih keras orang di dalam rumah saya. Jadi memang lebih serem memang di kampus Unmer tadi itu. Lalu belakangan saya pelajari trik-triknya ya. Trik untuk lolos itu loh, kan gimana caranya cepat lulus kuliah. Nah, maka di Unmer itu yang galak juga yang serem itu ekstrim lah ya.
penuh tantangan Pak, jangan galak lah ya, penuh tantangan saja. Dan harus banyak strategi, itu sudah kita temukan cara-caranya. Itu disertasi, jadi profesor Pak ya, ada diajukan bisa jadi banyak teori. Nah, cinta Indonesia katanya itu, ini harus jadi negara Islam. Saya tanya begini waktu itu Pak, ini jawaban Pak Mungkas. Kalau ada kucing atau anak ayam, katakanlah binatang yang najis saja, anjing atau babi, kejepit pintu, sementara Anda sedang sholat, Anda nolong babi atau meneruskan sholat? Itu tidak bisa jawab mereka. Saya ganti Pak, karena memang bodoh mereka, bodoh ya, belum tahu di fikih, maaf kadang keluar bahasa seperti itu. Di fikih mereka tidak tahu. Kemudian kalau anak Anda kecemplung sumur, sementara Anda sholat zuhur masih 2 rakaat, Anda teruskan sholat atau nolong anaknya kecemplung sumur itu? Ini kita kan sudah tahu jawabannya kan. Itu kita tidak usah pakai dalil, nalar kita saja sudah tahu, itu uzur syar'i namanya. Bukan boleh berhenti, wajib karena itu nyawa itu. Kalau kucing tadi kurang serem lah ya, anjing apalagi, itu kafir itu, biarin saja, anjing kan kafir itu, misalnya. Bagaimana kalau anak kita sendiri kecemplung sumur, teriak-teriak minta tolong ya, sementara kita sholat masih 2 rakaat? Itu bukan boleh, wajib. Wajib berhenti itu, nolong anak itu. Kalau terus anak kita kecemplung sumur. Saya kasih contoh lebih ekstrim. Anda pakai gamis, jangan gamis lah ya, pakai pakaian saja sudah. Gamis ini bahasa Arab komis, bahasa Portugis kamica, bahasa kita kemeja. Ya pakai baju saja, baju lebih aman saja. Nanti dikira bahasa itu ya. Ini kok seperti agen-agen ya. Agen rahasia. Ya. Iya betul itu. Betul itu. Yang apa namanya itu bunder-bundernya apa namanya itu karetnya itu loh sering tidak pas biasanya itu. Maka saya beli sendiri untuk ngepasin itu. Itu jangan-jangan itu di refill apa enggak diganti itu loh ya. Bayangkan berapa juta karet di Indonesia. Nah, teman-teman Gus Durian tahu markup itu apa biasanya. Tapi oknum bukan kalian. Oknum ya maaf ya. Begitu pula kalau Indonesia jadi negara Islam. Kalau jenengan maksa sholat tadi itu. Nanti anak-anak kita kecemplung sumur, NTT, Bali, Papua, yang minoritas Islam itu kecemplung sumur nanti mati mereka. Dan setelah itu ada gerakan dari anak-anak kita membenci bapaknya. Anak-anak kita yang minoritas itu, sebut saja provinsi itu ya, NTT, Papua itu ya, itu akan ada gerakan perlawanan membenci orang tuanya, yakni pemerintah itu sendiri. Saya tidak bilang apa-apa, cuma nunjuk kepala saja. Saya tidak tahu di kepalanya ada otak atau tidak. Maksud saya suruh mikir begini itu ya. Kemudian, oke, saya contohkan pakai baju, nerusin sholat. Pakai sarung misalnya, sarung saja lebih enak kan, sarung kan sarang burung kan ya, itu lebih gampang lagi. Itu buku saya sendiri Pak, nanti bisa dicari di toko-toko bangunan terdekat itu. Kalau mau online bisa, itu ada yang jualan. Wah itu seneng banget itu. Baik, kita sholat, sarung kita itu kebakar, nerusin sholat apa enggak? Sementara baru rakaat pertama, sholat duhur pula. Itu kalau Anda teruskan, begitu salam, isi sarungnya sudah gosong itu. Bayangkan, di dalam sarung kan kehidupan kita, Pak. Kehidupan, peradaban, kesejahteraan, itu banyak sekali dari sana. Nah itu dia. Kan kalau orang masih anak-anak katanya, Pak Anas, remaja-remaja, milenial itu katanya pandangan hidup. Baru mandang sudah hidup itu. Kemudian, kalau sudah 40 seperti kita ini, pegangan hidup. Saya tidak usah terjemahkan itu. Kalau sudah sepuh-sepuh 60 itu katanya perjuangan hidup. Berjuang dulu baru bisa. Wallahu a'lam, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Dovir atas